Papasok na kasi ako. Figures for the second quarter sales. Maganda! Hi everyone, I'm Susan Rivera. Halo Ngab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga diberikan pacar yang tobrut. Kali ini, mengisahkan tentang ambisi dari para marketing wanita yang ada di perusahaan properti untuk jadi marketing terbaik dan merubah nasib dengan melakukan berbagai cara untuk menjual produk. Gimana cerita? Sebelum masuk ke alurnya, jangan lupa tombol subscribe-nya Ngab. Terima kasih. Sudahlah. Daripada kelamaan di awal, langsung saja ke alurnya. Film dimulai seorang wanita bernama Liza. Dia bekerja sebagai agen marketing di salah satu perusahaan yang bernama Kim. Ketika dia mau berangkat kerja, anak pemilik kos-kosan yang bernama Arno udah nungguin dia buat nagih uang sewa kosnya yang nunggak selama 1 bulan. Saat itu Liza beralasan kalau dia belum punya duit, lalu dia berjanji bakalan bayar uang sewanya pas nanti udah gajian. Nag-uwi ka lang ng lalaki, di mo... Mamaya, promise. Sige mamaya, hintayin ko. Singkat cerita, dia sudah nyampe kantor. Liza pun mengikuti meeting yang diikuti sama seluruh marketing di kantor tersebut. Pimpinan dan manajernya di sana, semua marketing tembus target minimal penjualan. Sedangkan Liza tidak berhasil menjual properti sama sekali. Pada bulan itu, manajernya ngasih tahu ke Liza kalau tingkat waktu pencapaian targetnya itu cuma 3 bulan. Dan kalau lebih dari itu, Liza bakal dipecat. Akhirnya Liza pun berjanji bakalan berusaha meningkatkan kinerja dan penjualannya. Di bulan itu, setelah meeting teman-teman kerjanya Liza, yang bernama Dan Basa-Basi, nanyain apa yang terjadi dia. Lalu nambahin, kalau ada apa-apa Liza, bisa cerita ke dirinya. Tapi Liza malah menjawabnya dengan sombong, kalau dia nggak membutuhkan bantuan apapun. Karena dirinya adalah ex-marketing terbaik periode lalu. Mendengar hal itu, dan akhirnya mengatakan buah itu merupakan prestasi masa lalu, sehingga Liza harus tahu diri jika saat ini dia sudah diambang pemecatan. Paano maabot yung quota? Gusto mo ba tulungan kita? Now you barely make your own quota. Setelah pulang bekerja, ternyata anak pemilik kos masih nungguin buat nagih utang. Tapi karena Liza belum gajian, dia pun diam-diam masuk ke kamar kosnya tanpa diketahui si pemilik kos itu. Keesokan harinya, manajer memperkenalkan seorang marketing baru yang bernama Rara. Rara merupakan marketing terbaik dari cabang yang terbaik dari perusahaan mereka. Karirnya Rara membuat Liza sangat iri hati, dikarenakan sejak adanya Rara di sana, dia selalu mendapatkan banyak nasabah menjadi marketing di awal bulan pertamanya. Hal itu pun diingatkan pada manajernya di mana kehadiran Rara membuat si manajer nggak pikir 2 kali untuk memecat si Liza kalau tidak mau berusaha lebih keras lagi. Liza yang tak terima diam-diam ngikutin Rara dan melihat teknik marketingnya. Ketika Rara sedang bersama calon pembeli propertinya, ternyata semua calon pembeli itu adalah pria. Awalnya, Rara menjelaskan tentang properti itu secara normal dan wajar. Di tengah penjelasan Rara tentang keunggulan propertinya, si pembeli yang sudah gagal fokus terhadap Rara, bertanya tentang promo marketing yang sudah Rara janjikan di setiap iklan propertinya. Ternyata promo yang dimaksud itu, bahwa setiap pembeli yang sudah pasti beli, akan diberikan servis penggeprekan gratis sebagai bonusnya. Lirikan pemikat dari Rara pun menandakan kesepakatan dari pembelian properti itu. Dan akhirnya adegan yang kalian tunggu-tunggu pun terjadi Ngab. Thank you po. Utang ina! Go. And then... Sesudah melakukan penggeprekan, Rara memberikan hadiah promo yang mantap itu. Liza pun menghampiri Rara dan bilang kalau dia udah tahu teknik marketing licik ala Rara. Rara pun kaget. Lalu dia meminta tolong ke Liza untuk menjaga ini sebagai rahasia mereka. Rara juga menambahkan kalau dia terpaksa melakukan hal tersebut hanya untuk mendapatkan uang lebih
demi pengobatan anaknya yang mengidap penyakitnya. Giselle, please. Huwag mo sabihin. Bakit naman? Dapat malaman ng Liza pun gak peduli dengan semua alasan yang dikatakan Rara. Dia lalu ninggalin Rara dan pergi begitu aja, tanpa satu kata pun sepulang bekerja. Rara pun menjemput anaknya yang dia titipkan ke tetangganya yang bernama Dennis. Dennis pun menanyakan mengapa Rara datang terlambat. Dan tampak murung, Rara pun ngasih tahu kalau teknik marketing kotornya telah diketahui oleh rekan kerjanya. Dan ia pun berencana untuk mencari pekerjaan lain. Pas lagi nimbrung, tiba-tiba anaknya Rara yang terlihat lesu keluar menghampiri ibunya. Dan akhirnya, Rara pun pulang bersama anaknya. Ata lang yun, ano? Sige na, tulog na ha. Wala pa eh. Di sisi lain, Liza didatangin anak pemilik kos buat minta gembok kamarnya. Tapi Arnel menolak permintaan tersebut karena si Liza nggak nempatin janjinya untuk bayar kos. Arnel pun menawarkan opsi lain, di mana kalau Liza mau melakukan keinginannya, Arnel maka pembayaran nunggak akan dianggap lunas. Karena nggak punya pilihan lain, akhirnya Liza pun menyetujui tawaran yang menggiurkan tersebut. Setelah itu, Liza yang belum mencapai target penjualan, akhirnya pergi ke klub sambil minum buat ngilangin stres. Di sana, dia berkenalan dengan seorang pria. Lalu Liza mencoba teknik marketing yang dilakukan oleh Rara. Untuk pertama kalinya, usaha tersebut pun membuahkan hasil. iniwan ako ng kadate ko. Okay lang, sanay naman na ako naman. Pada keesokan harinya, pria itu membeli unit apartemen dan langsung diberikan bonus penggeprekan oleh Liza. Teman-temannya pun memuji kehebatan Liza yang bisa dengan cepat melampaui penjualan mereka. Rara pun mengatakan kalau dia tahu Liza menggunakan trik marketingnya. Lalu, Rara mengatakan kepada Liza agar mau tutup mulut dan bekerja sama dengannya. Namun Liza yang masih iri dengan pencapaian Rara, lantas menolak ajakan Rara, dan saat itulah mereka menjadi rival dan merebutkan posisi nomor 1 di bidang marketing. Kaya mo ba ako hindi sinumbong? Kilala ko sa yung kliyente mo. Ano gusto mo sabihin? Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Hari demi hari, silih berganti Rara dan Liza saling bersaing dalam mendapatkan banyak pembeli. Hingga pada suatu momen, mereka bertemu dengan calon pembeli Sultan di tempat yang sama, di sebuah klub malam. Di sana mereka mengaku tidak mengenal satu sama lain. Di saat Rara pergi ke toilet, diam-diam Liza memberikan sesuatu ke dalam minuman Rara. Rara pun meminum minuman itu. Hal itu membuat Rara seketika teler ngalor ngidul. Kemudian, dia dibawa oleh keponakan si calon pembeli, dan Liza memerintahkan pria itu untuk melakukan kegiatan adu mekanik. Need you another drink. Salamat. Ka lang? Yeah, okay lang ako. Sure. Keesokan harinya, Liza sangat senang karena dia telah mendapatkan pembeli Sultan yang membeli semua unit apartemen, sehingga dia resmi melewati pencapaian dari Rara. Akhirnya, dia mendapatkan gelar marketing terbaik dari perusahaan tersebut dan mendapatkan banyak bonus pada bulan itu. Gak lama setelah itu, Raya datang dan mengajak Liza untuk bicara empat mata dengannya. Rara sangat marah dengan perilakuan Liza yang curang dalam mencari pembeli. Tapi Liza nggak peduli amat dengan semua omongan Rara. Meskipun Rara udah bilang kalau dia bekerja keras demi anaknya yang sedang sakit, Liza tetap tak menaruh simpati padanya. Bahkan dengan sombongnya Liza memperingatkan kalau itu adalah akibat dari perbuatan Rara sendiri. Ia dengan berani bersaing dengannya dalam menjadi marketing nomor 1 di tempat mereka tersebut. Dati ka naman talagang puta, di ba? Hanggang ngayon, Trabaho ko para sa anak ko. just because you're doing it for your family doesn't give you justification. Sekian hari kemudian, di saat Rara bekerja, dia mendapatkan berita buruk dari Dennis kalau anaknya dirujuk ke rumah sakit karena penyakit anaknya semakin parah dan harus diatasi dengan operasi. Sayangnya, Rara nggak ikut asuransi pemerintah setempat, apalagi semua tabungan Rara nggak cukup buat bayar biaya operasi itu. Dia pun berusaha menelepon semua calon nasabahnya, tapi nggak ada satupun yang mau membeli unitnya. Hingga tak berselang lama, anak Rara mengalami kritis.
yang membuat Rara akhirnya menemui tetangga kosnya yang bekerja sebagai sopir taksi dan menyuruhnya untuk mencuri uang milik Liza dengan imbalan kegiatan adu mekanik bersama Rara sebagai upahnya. Tetangganya pun setuju dan langsung May hahanapin kang babae. Tao. Wala ka na doon. Alam mo na. melaksanakan aksi begalnya. Lantas dia pun melipirkan Liza ke tempat sepi sebelum merampok semua uang bonus hasil kerja Liza. Taksi itu menggarap dahulu si Liza. Namun di aksinya, sopir itu terlalu semangat dan Mei megang leher Liza terlalu kencang yang mengakibatkan tak bisa napas. Dan Liza pun sekarat. Apakah Liza ke diskon umur? Keesokan harinya, dengan terburu-buru, supir taksi itu memberikan uang hasil begalnya itu kepada Rara dan si supir pergi begitu aja. Rara kemudian melihat berita di siaran TV mengenai Liza yang telah meninggal. Terlihat Rara sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut. Namun, demi kesembuhan putrinya, tersayang maka dia tak ada pilihan lain. Untung sejauh ini kepolisian belum mendapatkan penjelasan petunjuk dan tersangka maupun barang bukti dalam kasus Liza tersebut. Pak polisi pun kekurangan dana untuk mengusut dengan tuntas. Sa talahiban ng Barangay Poblasyon, Layag City. Kasalukuyan naman nag-iimbestiga ang mga pulisya. 6,5 bulan kemudian, terlihat Rara berturut-turut menjadi marketing terbaik di tempat kerjanya, sehingga mendapatkan banyak bonus yang membuat perekonomiannya semakin baik. Di akhir film, diperlihatkan dengan si manajer yang memperkenalkan seorang marketing baru di perusahaan, di mana sosok pegawai baru ini sangat ambisius dan sombong, serta memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk menjadi rivalnya. Hal itu pun membuat Rara jadi ingat almarhumah Liza yang memiliki sifat yang sama, dan tiba-tiba tomat. Gimana ngap filmnya? Ingin dapat bonus juga? Awa bodo amat. Ambil yang positif, buang yang negatif ngap. Ya udahlah. Jangan lupa tombol subscribe-nya biar ngal ketinggalan video selanjutnya dan ngap.